Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat pujian kita kepada Allah sebagai rasa syukur akan nikmat yang begitu banyak Allah titipkan kepada kita semua. Kata Aisyah, Nabi itu selalu mengucap Alhamdulillah di setiap kondisi apapun. Kondisi dalam hidup ini cuma dua, sesuai harapan dan tidak sesuai harapan. Kalau sesuai harapan hidup, Nabi mengucap Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan sempurnalah kebaikan di dalamnya. Itu kalau sesuai harapan. Kalau tidak sesuai harapan, Nabi mengucap Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi, situasi. Ini bagus dibikin status. Jadi yang selalu buat status di medsos kalau lagi galau tidak usah ketik sembarang. Cukup ketik Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti di tahun itu lagi tidak sesuai harapan hidup tak. Cuma kalau ada yang buat status begini, yang baca jangan terlalu banyak komentar karena lagi tidak sesuai harapan. Nanti kurang bagus balasannya. Tapi kalau ada yang buat status Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat, ini status sesuai harapan, komentar cepat. Siapa tahu ada raci-raci. Nah, minimal komentarnya ada ke 100. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Lalu di mana letak syukur itu sebenarnya? Seharusnya bersyukur ini kita terlalu fokus terkadang apa yang belum kita miliki dalam hidup ini. Kadang kita tidak fokus dan terlalu sibuk dengan apa yang menjadi keinginan kita selama ini.
Akhirnya lupa bersyukur terhadap apa yang sudah ada pada diri kita. Karena terlalu sibuk terhadap keinginan, karena terlalu fokus terhadap apa yang selama ini kita inginkan, apa yang belum kita miliki dalam hidup ini, sehingga lupa bersyukur terhadap apa yang sudah ada. Padahal Allah menambah nikmatnya bukan karena berapa banyak keinginan kita, bukan. Allah menambah nikmatnya bukan karena berapa banyak yang belum kita miliki dalam hidup ini. Ingat, Allah menambah nikmatnya dari berapa banyak kita sudah bersyukur terhadap apa yang sudah ada. Kan itu dalilnya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur, Allah tambah. Maka syukur itu sebenarnya adalah menikmati karunia yang ada, dan Allah akan menambah yang belum ada. Syukur itu. Yang tidak syukur adalah tidak menikmati yang ada dan tidak mendatangkan yang belum ada, malah yang ada jadi malapetaka. Itu tidak syukur. Jadi bersyukur itu adalah menikmati apa yang sudah Allah takdirkan. Kalau kita sudah pandai bersyukur terhadap apa yang Allah sudah takdirkan dalam hidup ini, maka itulah yang akan menjadi asbab Allah akan menambahkan dari setiap keinginan dan apa yang belum kita punya dalam hidup ini. Logikanya bagaimana Allah mau kasih tambah, sementara yang ada saja kita tidak pernah syukuri. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu makna syukur itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Makna syukur itu simple. Allah kasih, pakai di jalan kebaikan, selesai. Itu syukur. Allah kasih, pakai di jalan kebaikan, selesai. Taruhlah contoh, saya kasih contoh ini, tidak usah terlalu jauh ke Amerika contohnya. Sebentar saya pulang, ada dermawan kasih bingkisan sama saya. Contoh, salah satu yang disebut tadi, yang PT-PT tadi ini. Saya dikasih bingkisan. Terus saya bilang, dikasih Ustaz Tabe ini ada bingkisan. Saya bilang terima kasih banyak Pak. Saya tidak bisa balas apa-apa. Semoga Bapak dan perusahaannya insya Allah sukses hidupnya. Ya. Yang ini dulu amin, belum sampai bingkisan nah. Ya. Baru contoh. Ya. Ternyata saya lihat bingkisannya baju koko. Setelah saya pulang saya lihat baju koko. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian saya ditelepon lagi, Ustadz bisa ceramah di Warkop 148. Oh boleh. Saya ingat, saya pernah ceramah di sini dikasih baju koko. Saya pakai itu baju koko di depan yang memberi. Bahagia atau tidak yang memberi? Bahagia. Kenapa? Pemberiannya saya pakai ceramah. Apa dia bilang? Deh Ustaz, nah pakai pemberianku. Sebentar kasih lagi. Itu maknanya la in syakartum la azidannakum. Ada pertanyaan besar di situ. Kapan Allah tambah? Siapa yang bersyukur Allah tambah. Ada pertanyaannya di situ. Kapan Allah tambah? Kalau Allah bahagia melihat pemberian kita, pemberiannya dipakai di jalannya. Kenapa tadi Bapak ini yang memberikan baju koko mau kasih lagi? Karena dia bahagia melihat pemberiannya saya pakai ceramah. Coba nih kalau nalaka di Karebosi baru ku pakai jogging itu baju koko. Bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak saya gunakan pada peruntukannya. Begitulah dalam hidup ini, dari setiap nikmat yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah yang menginspirasi saya tentang rasa syukur ini. Seorang kakek kemudian yang tinggal di sebuah tanah yang sangat luas, tetapi dia rumahnya ada di situ, tanahnya yang kurang lebih 5x4 lah, di situ dia tinggal seorang diri. Ada seorang pengusaha properti, itu dia sudah beli itu tanah di sekelilingnya, itu rumahnya bapak, rumahnya ini kakek orang tua. Satu mami yang dia tidak bisa beli, rumahnya ini kakek. Padahal begitu berhektar-hektar tanah di situ dia sudah miliki, dia sudah beli. Mengertilah pengusaha properti berarti dia mau bangun perumahan. Tetapi ada yang merusak pemandangan di situ, rumahnya ini kakek. Peninggalan orang tuanya, dia tinggal sebatang kara, tidak mau jual ini rumah. Namanya rusak, toh ini orang pengusaha ya, mau dibangun ya, ada marah-marahin di tengah-tengah, mau rusak pemandangan. Padahal dia sudah beli yang lain. Lihat Maki, terkadang kita melihat sisi nikmat yang belum ada tapi sedikit, tapi melupakan sisi nikmat yang begitu banyak.
Tanah yang ada di situ dia sudah kuasai semua, tapi hidupnya masih belum bersyukur, hanya perkara 4 kali 5 belum dia miliki. Jadi terkadang dalam hidup kita ini sebenarnya banyak yang Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa bersyukur terhadap itu karena hanya perkara kecil yang belum kita punyai, sehingga kita lupa terhadap apa yang sudah Allah takdirkan dalam hidup kita. Akhirnya dia datang, dia nego sama ini bapak, kakek, tidak mau mentona jual, tidak mudah jual. Suatu ketika kemudian beberapa bulan kemudian dia datang lagi di rumahnya ini kakek. Dia bilang, siapa tahu bisa pendekatan sama ini orang tua. Dia datangi itu orang tua. Sementara orang tua itu sholat duha di dalam rumahnya. Dia ketuk pintu ini orang. Jadi selesai sholat duha, ini orang tua berzikir, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim, Alhamdulillah ya Karim. Itu terus yang dia ulang. Ketika dia ketuk pintu, pas saat mengetuk pintu, semakin keras zikirnya ini orang tua, Alhamdulillah ya Allah. Dia bilang, tunggu dulu. Ternyata selesai zikir, tidak besar suaranya, dia dibuka-buka pintu. Dia bilang, sekali beri salam ini pengusaha, Assalamualaikum. Dia bilang, Waalaikumsalam. Ketika dia jawab Waalaikumsalam, dia lanjut lagi zikirnya, Alhamdulillah ya Allah. Dia bilang, ini pengusaha marah-marah, ini lalang kapangannya. Ketika dia dibukakan pintu, sang pengusaha itu mengatakan, maaf kek, minta maaf kak, saya datang lagi, ini mau datang bertamu. Apa dia bilang? Alhamdulillah ya Allah. Nah, karena marah-marahin tojing. Itu terus jawabannya, Alhamdulillah ya. Dia masuk, dia bilang, maaf kek, sebelum saya lanjutkan tujuan saya datang ke sini, saya mau bertanya. Dari sebelum saya ketuk pintu, yang saya dengar selalu dari zikirnya kakek cuma Alhamdulillah ya Allah. Saya mengetuk pintu, kakek jawab Alhamdulillah ya Allah semakin keras. Saya beri salam, kakek jawab Waalaikumsalam, kakek jawab Waalaikumsalam. Sesudah itu kakek bilang Alhamdulillah ya Allah. Apa maksudnya? Apa dia bilang yang pertama? Yang pertama, ketika kau mengetuk pintu, saya mendengarkan itu. Saya bersyukur kepada Allah, saya mengatakan Alhamdulillah ya Allah, karena saya bersyukur. Berarti karena pagi ini baru saya mendengarkan sesuatu ketukan pintu. Setelah saya bangun sholat subuh, kemudian saya sholat duha, pertama kali saya mendengarkan itu suara, saya bersyukur kepada Allah. Ketika saya dibangunkan dari tidurku, saya ingat saya masih diberikan pendengaran oleh Allah hari ini, karena saya mendengarkan kau mengetuk pintu. Yang kedua, ketika kakek saya memberi salam, kakek jawab Waalaikumsalam, lalu bilang Alhamdulillah ya Allah. Apa dia bilang? Saya bersyukur hari ini saya mendapatkan doa yang terbaik darimu yang tidak pernah saya minta. Ingat, salam itu adalah doa yang terbaik dari saudara kita yang tidak pernah kita minta itu doa. Makanya wajib kita jawab itu salam. Sunnah memberi salam. Tapi tidak semua salam itu wajib dijawab, tidak semua. Kalau salamnya Pak Ustadz tadi ketika Pak Ustadz buka tadi Assalamualaikum, itu wajib dijawab. Salamku wajib dijawab. Ya. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya imam kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijawab di belakang Waalaikumsalam. Itu tidak boleh dijawab. Yang ketiga, ada salam yang tidak membutuhkan jawaban. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu tidak butuh jawaban itu. Jadi jangan dijawab. Jangan menunggu jawabannya. Kalau sudah Assalamualaikum ya ahlal kubur, jalan saja. Tidak usah tinggal menunggu jawaban. Saya bersyukur karena engkau mendoakan saya. Jadi ingat, doanya orang memberi salam kepada kita adalah doa yang tulus, yang tidak pernah kita minta, tapi dia mendoakan kita. Maka bahagia. Bayangkan kalau ketemu kita baru tidak beri salam, nah orang dikenal. Jangan misalnya orang tidak senyum sama kita, enak tidak perasaan kalau kita kenal lalu dia tidak senyum. Nah enak itu perasaan. Ngapain jo? Talung bulan masih buntul talebak ke. Tidak pernah dia senyum sama saya. Marina, nah talebak ke ku apa? Kenapa dia tidak pernah senyum sama saya? Apa hari salahku? Kita tidak tahu bahwa dia ternyata sudah katarak 3 bulan. Jadi tena mau nesen duduk, kenapa kamu begini kawin juga anu? Jadi jangan berprasangka buruk dulu. Ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengatakan, ketika saya mengatakan saya bertamu, lalu kakek mengatakan Alhamdulillah ya Allah. Apa maksudnya kek? Dia bilang saya bersyukur. Kenapa? Orang kaya seperti kau mau datang ke rumahku, di rumah yang sangat kecil ini.
Tidak jadi dia sampaikan. Menangis ini pengusaha lalu pulang. Dia cerita sama istrinya. Nah bilang, bagaimana Pak? Ada hasil? Nah karena pace lurang. Apa masalahnya? Dia bilang, tidak berhasil lagi. Nah bilang, justru terharu Kak sampai di sana. Saya ini diberikan fasilitas oleh Allah begitu banyak, dikasih harta begitu banyak. Nah masih tidak bersyukur. Nah ini orang tidak ada aja apa-apanya, rumahnya cuma 4x5. Nah hebatnya syukurnya. Luar biasa, saya merasa iri sama dia, tak sanggup kan dia bilang. Luar biasa itu orang tua, kalau rasa syukurnya kepada Allah yang sangat luar biasa. Saya iri, saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah begitu banyak Allah titipkan sama saya, nah saya tidak pernah bersyukur. Dia bilang istrinya, kalau begitu begini, bawa itu kaki tinggal di rumah, kita urus dia supaya jadi ladang pahala untuk kita. Kan tidak ada yang urus kita. Kita kasih rumah, kita kasih tinggal di situ, kita kasihkan dia baby sister, ada yang rawat dia, ada yang ngurus dia. Dia bilang cocok juga. Dia datangi lagi, minta maaf Kak, saya datang ini tidak mau bongkar rumah, tidak mau beli. Tapi saya harap kakek, saya merasa bersyukur hari ini dapat pelajaran dari kakek. Kalau bisa kita tinggal di rumahku makin saja, nanti saya urus, saya kasih fasilitas. Apa dia bilang itu kan? Keluar kok. Keluar dari rumah ini, keluar kok dari rumahku. Dia bilang, bukan ibu ku ambil rumah ta, saya tidak jadi mau beli rumah ta. Dia bilang, tidak, keluar mentok, bukan masalah itu, keluar kok. Dia bilang, apa masalah ta ke? Nah saya mau baik sama kita ke, saya mau kasih tinggal ke di rumahku ke, saya mau urus ke, saya kasih ke rumah fasilitas mewah di dalam. Dia bilang, keluar kok, ini saja setengah mati syukuri, bagaimana dia mau kasihkan? Dia bilang, yang ini saja setengah matiku, ini mempertahankan rasa syukurku. Saya tidak tahu bagaimana kalau kau kasih saya yang kemewahan itu. Kau janjikan saya dengan begitu banyak harta dan kemewahan, kau mau uruskan. Saya khawatir kalau rasa syukurku tidak seperti hari ini. Biar ini tomo yang sedikit lagi nah setengah mati ku syukuri, apalagi yang begitu banyak yang kau mau kasihkan sama saya. Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkadang di hati kita ini ya, hilangnya rasa syukur dalam kehidupan kita karena hanya perkara kecil yang belum kita punya dalam kehidupan kita. Makanya saya pernah sampaikan Januari ya, waktu itu saya dipanggil di sini. Bersyukur itu jangan selalu melihat apa yang orang lain punya, tapi lihat apa yang Allah titipkan sama kita. Karena tidak selamanya manusia itu sama kebahagiaan hidupnya, tidak sama manusia itu sama masalah hidupnya, tidak ada yang sama kenikmatan hidup yang Allah titipkan kepadanya. Sisa apa yang Allah titipkan kemudian kita syukuri, nikmati karunia yang Allah takdirkan dalam hidup ini, maka Allah akan tambah dalam kehidupan kita apa yang belum kita miliki, apa yang menjadi keinginan dalam kehidupan kita. Itulah makna syukur. Lalu bagaimana rasa syukur itu? Yang pertama, orang yang bersyukur itu selalu berdoa sama Allah. Yang kedua, orang yang bersyukur itu tidak pernah dia tinggalkan sholatnya. Itu orang syukur itu. Termasuk nanti menjelang hari raya kurban, itu bagian daripada orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah titipkan. Kan kita ini dititipkan nikmat, tapi kita tidak pernah merasa dititipi, tapi hanya karena merasa memiliki dalam kehidupan ini. Sehingga nanti lihat di hari raya kurban, banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban, tapi tidak berkurban padahal mampu. Dia Tommy diharap di lorong nggak bisa bagi kupon, justru dia sibuk main boya kupon. Siratang iya kurubang iya gora, adakah kupon? Ada kurasiri. Siratang ikaw bagi kau lingwa boya. Tidak mampu, bukan tidak mampu. Rasa syukur yang tidak ada dalam diri kita sehingga kita tidak mau memampukan diri kita. Masa bisa cicil mobil 4 juta per bulan, 200.000 per bulan? Tidak bisa. Iya kan? Nah, ngendrai lagi dan isawal, itu beda urusannya itu. Tetapi perkara banyak orang yang kita lihat dengan kasat mata mampu, tapi tidak. Sama fenomena tahun lalu. Ketika saya ceramah, pengurus masjid bilang, Ustaz singgung-singgung saya. Apa disinggung? Udah ada ini pendaftar kurban ini Ustaz. Nah biasa menjelang hari ini banyak orang yang mau berkurban terdaftar. Wah nanti kamu batin dari ini singgung. Kata susah tongki dijar Ustaz ke dilema tongki. Makanya biasa jajan jambiri karena banyak pesanan. Singgung-singgung saya. Jadi itu disinggung.
Kentara tonjit yang mana yang disinggung, punah ipas dibahasakan itu nak janjam diri mereka kata, iya minju tersinggung. Ya. Saya bilang begini, saya mau tanya ke, berapa panitia kurban di masjid tak? Dia bilang 37 Ustaz. Karena jangan panitianya daripada Sapina. Karena terkadang kita itu di masjid susah juga. Susahnya di mana? Itu masjid kalau mau mengumumkan orang, mengajak orang berkurban, ya minimal pengurus masjid dulu. Panitia kurban rong, arena rolong panitia kurban, arena rolong pengurus masjid kah? Ini tidak ada, orang lain na tunggu. Panitia kurban, pengurus masjid tidak ada namanya di dalam. Di mana dia berkurban? Di luar ki. Jadi nak tahu kau lagi nih pantaran, kau apalagi kete. Jadi di situ letak masalahnya juga. Jadi kembali dulu panitia kurban dulu, karena masing-masing orang juga niat tonja masih gina. Jadi susah. Betapa Allah kasih kenikmatan itu, tapi Allah minta itu. Jadi ada tuh orang salah pendapat, karena yang penting lebar sekali seumur hidup. Tidak, ini hitungan syukur dalam 1 tahun. Allah kasih, ayo berkurban. Ini kesempatan ini, belum ada kata terlambat. Karena terkadang ada yang viral di video saat hari raya kurban, yang justru yang berkurban itu apa? Pemulung, tukang beca. Kalau pengemis nasami, jadi nah lebih banyak itu penghasilannya daripada kita. Coba hitung 2.000 kali 1 kali lampu merah. Saya pernah hitung itu sama santriku, 2.000 1 kali lampu merah. 5 jam mau dia bertugas dalam 1 hari. Nah bete karyawan ada 8 jam, dia 5 jam mau 5 jam 25 hari mau, karena 5 hari cuti. Kamu tahu jalan-jalan ke Singapura itu bisa dihitung sampai 24 juta per bulan Pak. Nagak Pak, 24 juta per bulan. Jangan duit daripada kate. Makanya banyak yang bertahan jadi pengemis. Ini mau beli dekat-dekat lampu merah, saya yana jadi Allah. Lampu merah tentara pelajar kan? Karena nangai memang tahu. Makanya saya ingat dulu yang pernah ceramah di sini, ketua Basnas ATM, dia bilang begini, kalau memang tidak enak dirasa diketut-ketut terus kaca atas, siapkan gula-gula. Ya kan biasa ya orang mengetua, ya siapkan gula-gula. Jadi penenet pala gula-gula sering. Si bulang yang pala-pala nampak sayang gula-gula jina kandre. Mari. Nah nalah busuk ini gigi ya. Sayang gula-gula jini gapa. Ya. Jadi kembali lagi, rasa syukurnya yang tidak ada dalam kehidupan kita. Di situ letak masalahnya, di situ letak kekurangannya dalam kehidupan kita. Rasa syukur yang tidak ada dalam kehidupan kita, termasuk nanti ketika hari raya kurban, apa yang menjadi masalah sehingga banyak orang yang kemudian tidak mengerjakan itu karena tidak ada rasa syukur terhadap apa yang Allah titipkan dalam kehidupannya. Padahal syukur ketika Allah titipkan kemudian kita pakai di jalan kebaikan, di jalan yang Allah ridho, itulah makna syukur yang sebenarnya. Sehingga orang yang pandai bersyukur dalam hidupnya akan meraih keberkahan dalam hidupnya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, pangkal kebaikan, punya manfaat untuk diri ini dan punya manfaat untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan sebuah keberkahan. Jadi berkah hidupnya. Makanya akan ada saja yang Allah titipkan sama kita kemudian kita tidak keluarkan. Yang ketika yang kita punya itu ada haknya orang lain, maka mungkin Allah punya cara lain untuk mengambil dari setiap apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, karena bakhilnya kita, karena tidak adanya rasa syukur dalam kehidupan kita untuk mengeluarkan apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Disuruh berkurban katanya tidak mampu berkurban, maka Allah akan punya macam cara untuk mengeluarkan dari setiap apa yang Allah sudah titipkan dalam kehidupan kita. Belajar bersyukur dalam kehidupan ini. Semoga rasa syukur ini akan mengantarkan kita pada kebahagiaan hidup sekecil apapun itu. Kalau yang kecil saja kemudian kita tidak syukuri, bagaimana yang besarnya? Karena terkadang ada orang yang diuji ketika diberikan kesulitan tapi tidak lolos, tapi ketika diberikan ujian kesulitan dia lolos, tapi ketika diberikan ujian kesenangan justru syukurnya tidak ada. Salabah bin Khatib Al-Ansari, ketika dia dititipkan kesulitan oleh Allah, ibadahnya luar biasa, dekat dengan Allah. Itu bagian daripada rasa syukurnya kepada Allah. Dekat dengan Allah, rajin sholat. Tapi ketika waktu itu yang sering kita dengar ceritanya,
Ketika Sa'labah kemudian ditegur oleh Rasulullah, kenapa setiap salam kemudian lari segera pulang, lalu tidak tinggal di masjid? Apakah karena kau tidak suka di masjid berlama-lama? Apa karena kau tidak mau wirid? Apa karena kau tidak mau berdoa? Tidak ya Rasul, semuanya salah. Saya mau tinggal ya Rasul, bukan saya tidak mau tinggal lama-lama di masjid, mau tonja ya Rasul, tapi susah, satu jenis sarungku. Nah kalau terlambat ke pulang ya Rasul, tidak sholat maghrib ini orang di rumah, karena dekat antara maghrib dengan isya. Karena kebetulan bertanya ke ya Rasul, pemupurang doakan ngapalin supaya kaya, supaya jadi tom milipakku, supaya tidak seperti ini bisa tomat tinggal. Apa kata Rasul? Jangan mau kau salah bah, pikir-pikir kau dulu. Nabi bilang ya, saya pikir. Setelah kedua kalinya apa dia bilang? Ya Rasul, sudah aku pikir-pikir, doakan mak deh. Memang ya sulit begini ku nikmati tonji, tapi lebih bagus kapan kalau kaya ya Rasul. Nah bilang kata Rasul, pikir kau dulu, susah, jangan. Nanti di pertemuan ketiga dengan Rasul baru Rasul tergugah hatinya untuk mendoakan. Nah bilang, berapa hari ini ku pikir ya Rasul, memang lebih bagus kalau kaya ya Rasul. Doakan saya mak dulu, sebentar sekali gitu ya Rasul. Minta kamu sama Allah supaya saya dikasih kekayaan, didoakan sama Rasul. Maka dikasihlah dia kambing. Setelah dia didoakan dikasih ikhtiar, setelah doa dia ikhtiar dikasih kambing. Kambing betina yang sudah hamil, tapi tidak ada suaminya, namanya kambing. Jadi kalau ada yang begitu berarti tidak jauh beda dengan kambing itu. Saya pernah cerita tentang Maryam. Saya bilang Maryam itu hebat, kenapa? Salah satu mukjizat Allah di situ, kekuasaan Allah adalah Maryam yang bisa melahirkan tanpa suami. Ada yang tegur saya, Ustaz. Nah bilang banyak kalau begitu, di belakang rumahku ada tonji. Aku bilang masuna. Dia bilang Ustaz salah itu kata-kata. Rubah supaya lebih tepat. Apa? Maryam itu adalah kekuasaan Allah, bisa hamil dan melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Kalau kita bilang tanpa suami banyak jadi belakang rumahku. Oh iya cocok gitu, masuk di akal. Jadi bukan tanpa suami Ustaz, tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Itu kekuasaan Allah. Jadi dikasih kambing, lahirkan kambingnya jadi 2, 3, 4, 5, 6, sampai banyak kambingnya. Mulai nih malas sholatnya. Komat mami baru datang. Tidak pernah lagi datang cuma berkah. Kenapa? Karena netonja kopi bala. Punah kopi jangan diboy. Nah bukan kopi, nah silaturahminya dengan barakana. Ya kan itu yang dicari. Kalau perkara kopi, ya kabajikan yang ngiri bala, kabajikan tidak kisiri-siri, nampai ni anu seteguh. Kau bener ini marah-marahin nampak pakaman. Tapi kalau di rumah memang nikmat, tapi bukan kopinya yang dicari, silaturahminya. Yang kedua, karena kapan kita sering datang ini di Jumat karena tidak pernah makin datang, pasti ni boyaki. Wih, tali bakem ini aji aku dong. Barantina nih. Ya kan? Ni boy sing. Baji nanya punya nega jia tompan riolo batu. Ya kan, hal-hal yang kecil begitu akan bisa jadi kenangan nanti. Itulah yang dimaksud dengan panjang umur. Niat tahun salah dicari itu, punya negaji, seru toh. Kan ada yang menjadi sebuah kenangan. Ini tidak pernah lagi komat pi baru datang. Sudah bertambah sibuk mi tidak pernah lagi ke masjid, kata Nabi. Musibah Sa'labah, tenamu nabatu. Musibah tidak datang. Ku bilang manja. Kalau kau kaya kau lupa nanti bersyukur kepada Allah. Akhirnya memang betul sampai dia diminta untuk keluarkan zakatnya, dia tidak keluarkan karena merasa ini hasil jerih payah saya sendiri. Jadi ingat, terkadang ada orang lolos dengan kesulitan, ujian kesulitan, tapi maaf, kadang dia tidak lolos dengan ujian kesenangan karena tidak menghadirkan rasa syukur dari setiap nikmat yang Allah titipkan dalam kehidupan. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.